Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas video yang sebelumnya, yaitu membahas tentang buku Bupena Jilid 3C, tema 6, energi dan perubahannya, subtema yang keempat. Kita lanjutkan langsung saja ya, adik-adik dibuka bukunya halaman 184. Ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa, adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul menghemat energi. Pertanyaannya ada di sini. Nomor 1, siapa saja tokoh yang kamu dengar dalam teks tersebut? Jawabannya adalah Fitri, Komang, Dedi, dan Jonas. Nomor 2, kemana para tokoh akan pergi? Jawabnya adalah ke tanah lapang. Nomor 3, apa yang mereka lakukan ketika sampai di tempat tujuan? Jawabnya adalah mereka bermain permainan tradisional bersama. Nomor 4, mengapa bermain permainan tradisional dapat menyehatkan tubuh? Jawabnya karena saat memainkannya, tubuh kita terus bergerak aktif. Nomor 5, tuliskan informasi yang menunjukkan tokoh pada teks. Ini adik-adik panjang jawabannya, yaitu Fitri dan Komang pergi bersama ke tanah lapang dengan berjalan kaki. Titik. Dedi dan Jonas bersepeda berboncengan. Titik. Berjalan kaki dan bersepeda dapat menyehatkan tubuh. Tubuh menjadi sehat karena bergerak secara aktif. Berjalan kaki dan bersepeda juga termasuk upaya penghematan bahan bakar minyak BBM yang semakin langka. Silakan di stop videonya dan disalin. Nomor 6, rangkailah jawaban dan informasi nomor 1 sampai nomor 5 pada paragraf baru dengan menggunakan kata-kata yang baku. Ini dia adik-adik, jawabannya panjang. Fitri, Komang, Dedi, dan Jonas bermain bersama sepulang sekolah. Mereka pergi ke tanah lapang untuk bermain bersama. Fitri dan Komang pergi bersama ke tanah lapang dengan berjalan kaki. Dedi dan Jonas bersepeda berboncengan. Berjalan kaki dan bersepeda dapat menyehatkan tubuh. Tubuh menjadi sehat karena bergerak secara aktif. Berjalan kaki dan bersepeda juga termasuk upaya penghematan bahan bakar minyak atau BBM yang semakin langka. Sesampainya di tanah lapang, mereka bermain permainan tradisional bersama. Bermain permainan tradisional dapat menyehatkan tubuh karena tubuh terus bergerak aktif. Silakan di stop videonya dan disalin. Lanjut ke halaman 185, ada ayo pelatih PPKN nomor 1. Tulislah 5 kegiatan yang menunjukkan perilaku hemat energi. Yang pertama adalah berjalan kaki, kedua bersepeda, bermain permainan tradisional, membuka jendela dan korden di pagi hari, menggunakan kendaraan umum. Kemudian nomor 2. Nomor 2, bagaimana bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penghematan energi sehari-hari di dalam masyarakat? Jawabnya, kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi, namun kita juga berkewajiban untuk menghemat energi. 3. Tulislah tanggung jawab dalam upaya menghemat energi, yaitu menggunakan energi sesuai kebutuhan dan tidak bersikap boros energi. Nomor 4, bagaimana cara menghemat sumber energi agar hak dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik? Jawabnya ya menggunakan sepeda. Salah satu contohnya ya adik-adik, menggunakan sepeda saat bepergian jarak dekat untuk menghemat bahan bakar dan mengurangi pencemaran udara. Selanjutnya nomor 5, mengapa keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu dijaga dalam upaya penghematan energi? Jawabnya adalah agar energi dapat tetap kita gunakan hingga generasi mendatang. Kita lanjut ke halaman 189. Di sana ada ayo berlatih matematika. Nomor 1, tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar-gambar berikut. Kalau dia seperti ini, segitiga ini, hitungannya adalah setengah ya adik-adik ya. Baiklah, kita mulai dari nomor 1. Kita kasih angka-angkanya di sini ada sehingga adik-adik lebih jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti luasnya adalah 6 petak satuan.
Nomor 2 kita hitung dulu yang utuh kotaknya ya. Adik-adik kasih angka dulu yang utuh-utuh nih. 1, 2, 3, 4. Baru ini 5, ini juga 5. Karena ini setengah berarti 5-nya ada 2. Setengah-setengah ya, berarti 5, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 petak satuan. Untuk nomor 3 mari kita hitung dulu yang kotaknya penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru ini setengah, ini juga setengah. Berarti ini yang kotak ke-8. Berarti jawabannya ada 8 petak satuan. Nomor 4 seperti biasa tadi kita hitung dulu yang kotaknya penuh. 1, 2, 3, 4. Baru kotaknya separuh-separuh. Ini 5, 5. Ini sini 6, 6. Baru sini 7, 7. Berarti ada 7 petak satuan. Nomor 5. Yang full dulu, yang penuh dulu kita hitung 1, 2, 3, 4. Ini sini ada penuh 1, 5. Ini 2 setengah-setengah berarti 6. Ini cuma setengah berarti nggak ada kawannya. Berarti ya 6, 1/2 petak satuan. Adapun yang gambar yang ke-6, mari kita hitung dulu yang penuh ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada yang setengah-setengah 10. Ada 1 setengah lagi, nggak ada kawannya berarti 10 setengah petak satuan. Gampang ya adik-adik ya. Baiklah kita lanjutkan ke Ayo Berlatih halaman 190. Tulislah cerita berdasarkan urutan gambar-gambar tersebut. Tulislah pula judul cerita yang menarik. Oke, menurut saya ceritanya belajar bersama sepertinya ya. Tapi dalam belajar bersama itu ada pesan yang tersembunyi di sana, yaitu kita harus berhemat energi. Karena di sini untuk menghemat energi mereka membuka jendelanya. Dan mereka pada gambar ini ada televisi yang menyala, kemudian televisinya mati, berarti dimatikan untuk menghemat energi. Oke, ini dia. Menurut saya jawabannya, menurut saya ya, judulnya adalah belajar bersama. Sepulang dari sekolah, Rudi, Andi, dan Doni akan belajar bersama di rumah Rudi. Setibanya di rumah Rudi, Rudi langsung mengganti seragam sekolahnya dan membuka jendela ruangan agar ruangan terasa lebih segar. Setelah itu mereka belajar bersama dengan tertib. Karena dimatikan TV-nya, ya saya pikir itu tertib ya. Kita lanjut ke halaman 193, Matematika. Nih, gambarkan bentuk bangun datar dengan luas berikut. 8 petak seperti ini, adik-adik. 8 petak, nampak tidak ya? Begini mungkin. Nah, begini. Adik-adik boleh bikin kotaknya sesuai dengan kesukaan adik-adik. Yang penting ada 8 kotak ya, silakan dipilih. Nomor 2 adalah 12 petak satuan. Saya modelnya seperti ini. Adik-adik silakan kalau mau menyontek atau menirunya. Tapi kalau adik-adik punya kreasi sendiri, silakan. Yang penting 12 kotak. Kemudian nomor 3 seperti ini, 10 petak satuan. Nomor 14 seperti ini, 15 petak satuan. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman 195. Ada latihan soal subtema 4 yang dimulai dari bahasa Indonesia. Amatilah gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1. Apakah aktivitas di atas merupakan upaya menghemat energi? Jawabannya adalah tidak. Alasannya, karena tampak pada gambar air yang disiram terlalu banyak. Nomor 2, apa saran yang dapat diberikan kepada anak yang ditunjukkan pada gambar agar menghemat energi? Jawabannya adalah sebaiknya menggunakan teko penyiram untuk menyiram tanaman. Nomor 3, siapa yang bertanggung jawab menghemat energi di sekolah? Ya pastinya jawabnya adalah semua warga sekolah. Nomor 4, tuliskan manfaat yang diperoleh dari melakukan penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak manfaatnya, salah satunya adalah energi akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Maka itu kita harus berhemat energi agar semuanya kebagian gitu.
Sekarang PPKN nomor 1, contoh pelaksanaan kewajiban dalam menggunakan energi di rumah adalah jawabnya yang mana Adik? Jawabnya adalah yang B, yaitu mematikan lampu saat akan tidur. Nomor 2, apa sumber energi yang wajib kita hemat penggunaannya karena tidak dapat diperbarui? Jawabannya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Nomor 3, tuliskan 2 contoh kewajiban menghemat energi yang dapat dilakukan di rumah. Mematikan lampu saat tidur dan mematikan televisi setelah ditonton. Nomor 4, tulislah 2 contoh perilaku tidak menghemat energi yang harus ditinggalkan. Yang pertama, menyalakan kipas angin sepanjang hari. Nanti masuk angin adik-adik ya. Kemudian menyalakan lampu saat tidur. Ya, karena kita tidur, lampu tidak bisa dinyalakan karena kita merem juga kan gelap tuh. Lanjut ke matematika. Nomor 5 sudah belum ya? Oh, nomor 5-nya belum ya? Nomor 5, mengapa kita wajib menghemat energi? Jawabannya adalah agar energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Lanjut ke matematika nomor 1, contoh satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur luas permukaan benda adalah, jawabnya potongan lidi, pensil, klip, kertas. Nomor 2, luas permukaan bangun datar daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah, ini ada, kita hitung ya dari yang utuh dulu ya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, setengah-setengah berarti 15. Jawabnya adalah 15 petak satuan. Nomor 3, tulislah 2 satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur keliling permukaan benda. Jawabnya adalah jengkal dan pensil, atau lidi juga bisa. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Keliling persegi pada gambar di samping adalah berapa petak satuan? Jawabnya adalah 16. Nomor 5, gambarkan bentuk bangun datar dengan keliling 10 persegi satuan pada kotak berpetak di samping. Jawaban saya seperti ini adik-adik, gambar rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, silahkan disalin jika adik-adik berkenan. Kalau tidak ya silahkan adik-adik bikin sendiri bentuknya yang berbeda sesuai dengan keinginan adik masing-masing. Yang penting sisi luarnya kalau dihitung ada 10 kotak satuan. SBDP nomor 1, gambar berikut merupakan karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik. Jawabnya adalah melipat. Nomor 2, untuk membuat garis lurus dapat menggunakan alat bantu. Jawabnya penggaris. Nomor 3, media yang biasanya dimanfaatkan untuk membuat karya dekoratif dengan teknik membuat garis, menggunting, dan melipat diantaranya adalah, jawabnya adalah kertas. Nomor 4, tulislah karya dekoratif yang dapat dihasilkan dengan teknik melipat dan menggunting. Jawabnya adalah parasut dan layang-layang. Baiklah, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Sangat terima kasih bagi yang tidak men-skip iklannya. Kemudian jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bu Pena jilid 3C tema 6 energi dan perubahannya. Mohon maaf dengan segala kesalahan atau kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.